Nah, selanjutnya, oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang Django. Di sini kita akan belajar untuk menampilkan data. Nah, pertama kita persiapkan template Django-nya. Kita buat template-nya. Setelah membuat model dengan file dan data yang kita inginkan di dalamnya, sekarang kita akan menampilkan data tersebut di halaman web. Nah, kita mulai dengan membuat file HTML bernama allmembers.html dan kita letakkan di dalam folder template. Nah, isinya seperti ini. Baik, kita akan langsung masuk di Visual Studio Code-nya. Sini lalu tadi kita disuruh untuk membuat file bernama allmembers di dalam template. Nah, di dalam template sini lalu kita buat folder. Nah, namanya allmembers.html gini. Nah, lalu kita tulis isinya, dash type gini. Ini kita hapus saja ya headnya. Oke, lalu kita tulis di dalam body H1. Lalu kita tulis members gini. Nah, lalu kita buat UL. Nah, ini kurung kurawal, lalu persen. Nah, kita tulis for X in my members gini, for X in my members lalu li gini, X dot first name lalu X dot plus gini. Nah, udah gini, lalu di sini kita tutup. N4 gini, kita tutup dengan N4. Oke, sudah. Nah, ini simbol ini, tanda kurung dalam dokumen HTML, itu adalah tag Django. Jadi dia memberitahu Django untuk melakukan beberapa logika pemrograman dalam tanda kurung ini. Jadi ada beberapa logika pemrograman seperti perulangan, for ini, lalu N4. Nah, lalu kita akan mengubah tampilannya. Kita perlu membuat data model yang tersedia di dalam template. Di dalam view, kita harus mengimpor member model dan mengirimkannya ke template. Nah, kita buka My Tennis Club, members, My Tennis Club, lalu members, lalu view. Nah, ini. Lalu kita tambahkan lagi. Kan di sini dev member request Django shortcut
Django template input ladder. Nah, kita tambahkan from models. Gini, kita import member. Oke, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di dev member request. Nah, di sini kita hapus saja. Lalu kita ganti jadi my members sama dengan member dot object al, lalu value begini, lalu template sama dengan loader dot get template al members.html. Kita panggil tadi al members yang kita telah buat tadi .html gini. Nah, lalu kita konteks sama dengan gini. Lalu my members lalu jangan lupa koma. Lalu selanjutnya kita return http respon template dot render dalam kurung konteks, lalu refresh konteks begini. Nah, oke, lalu tampilan members melakukan beberapa hal, yaitu membuat member objek dengan semua nilai model member. Nah, kita membuat member, lalu membuat al members HTML. Nah, lalu membuat objek yang berisi my members, lalu mengirim objek ke template, lalu menghasilkan HTML yang dirender. Nah, kita save dulu, lalu kita akan lihat hasilnya. Kita manage run server. Nah, setelah kita ketikkan di sini, selanjutnya kita mulai server dengan menavigasikan ke maintenance club, lalu kita jalankan perintahnya manage run server. Nah, kita kembali ke sini, lalu kita sudah berada dalam maintenance club, lalu kita ketikkan manage run server gini, lalu kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, nah kita klik ini, lalu kita /members. Nah, dapat dilihat, di sini tampilannya masih kosong ya. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan tautan. Nah, di halaman web kita akan menambahkan
beberapa tambahan lagi. Nah, di My Tennis Club, di members template details.html, nah kita akan membuat template baru bernama detail HTML. Nah, kita buat di dalam My Tennis Club, lalu dalam member, lalu dalam template. Nah, di sini kita buatkan template baru yang bernama details.html gini. Nah, lalu kita ketikkan ini. Oke. Headnya kita hapus saja, tidak guna juga. Lalu kita tuliskan H1. Nah, tulis my member dot first name. Nah, gini. Lalu my member dot last name gini. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi P, lalu kita masukkan, ketikkan font gini, lalu my member dot font gini. Nah, selanjutnya kita buat P lagi, lalu kita tuliskan member sense gini. Kita ketikkan my member dot joined that. Oke. Lalu kita buat P lagi, lalu back to, kita tambahkan link di sini. Ref members. Nah, ketikkan members. Oke. Nah, tambahkan tautan di template di dalam all members HTML. Nah, harus dapat diklik dan akan membawa ke halaman detail. Nah, kita masuk lagi ke My Tennis Club member template, lalu all member, masuk ke all member HTML, lalu sini li-nya kita tambahkan ahraf details ini details ini. Gini, lalu x.id seperti ini. Nah, gini oke. Ref details x.id. Nah, gini. Oke. Lalu kita buat tampilan baru. Nah, di views.py akan permintaan masuk dari URL detail. Nah, di My Tennis Club member view, masuk dulu di view di sini. Nah, kita tambah codingannya, template context return render. Nah, details
kita request ID my member dot object dot get ID sama dengan ID gini. Nah, lalu kita buat template loader dot get template details HTML yang telah kita buat tadi. Nah, ini lalu kita konteks sama dengan my member seperti ini. Lalu return http response template dot render konteks request gini. Oke. Nah, details mendapatkan ID sebagai argumen. Nah, kita menggunakan ID untuk menemukan catatan yang benar di dalam table. Lalu, membuat detail HTML, membuat objek yang berisi anggota, lalu kita mengirim objek ke template dan menghasilkan HTML yang dirender. Nah, kita tambahkan URL. Nah, kita harus pastikan bahwa URL detail ini menunjuk ke tampilan yang benar dengan ID sebagai parameter. Nah, kita buka file urls.py yang ada dalam members urls.py, lalu kita tambahkan codingannya members ini, lalu kita tambahkan path. Kita tambahkan path baru di dalam URL patterns members details gini, lalu integer ID. Lalu views dot details, name-nya sama dengan details gini. Oke. Nah, kita telah mengikuti semua langkahnya, lalu kita akan melihat hasilnya di browser. Nah, di sini kita dapat lihat members, lalu ada Putri Angrini dan Putri Anin. Ini adalah tadi beberapa data yang telah kita tambahkan kemarin. Di dalam members ya. Putri Angrini lalu Putri Anin, dan dia berbentuk list seperti yang kita buat tadi, UL-LI. Nah, lalu kita buat dia dalam bentuk link kayak ahref begitu ya. Nah, ketika kita klik tadi itu Putri Angrini, kan dia berupa link, lalu dia mengarahkan ke Putri Angrini, dan fontnya ini, lalu member size-nya Januari 5, 2022. Kita kembali ke members. Nah, seperti ini.
Nah, kalau kita klik Putri Anin juga akan muncul informasi tentang Putri Anin. Nah, Putri Anin lalu fontnya kan kita belum menambahkan font pada Putri Anin. Lalu membersnya kita belum menambahkan juga. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Django Add Master Template. Kita tambahkan template master. Nah, tag yang diperluas. Pada sebelumnya ini kita telah membuat the template, satu untuk mendaftar semua anggota dan satu untuk rincian. Nah, seperti tadi daftar membersnya, lalu rincian tentang membersnya. Nah, lalu template memiliki kumpulan kode yang sama untuk kedua template. Django menyediakan cara membuat template induk yang dapat kita gunakan di semua halaman untuk melakukan hal yang sama. Kita mulai dengan membuat template yang bernama master.html. Kita buat di dalam templates. Nah, kita buat master.html gini. Nah, lalu kita ketikkan seperti ini. Nah, lalu di dalam kita telah membutuhkan head. Nah, kita tambahkan head, lalu titelnya itu kita ingin membuat titelnya ini blog title. Blog title gini. Lalu end block seperti ini. Nah, selanjutnya kita di dalam body ketikkan blok konten, blok konten seperti ini. Nah, and blok seperti ini. Oke. Nah, tag block dalam title, nah itu merupakan tag block Django. Jadi mereka menampung atau memberitahukan Django untuk mengganti blok dengan konten dari sumber lain. Nah, kita ubah templatenya. Sekarang kita kedua template all member dan detail kita dapat menggunakan master HTML. Nah, kita dilakukan dengan menceritakan master dengan tag extend. Kita tambahkan di master dengan menambahkan tag extend dan menyisipkan title block dan satu content block. Nah, kita masuk ke dalam members template, lalu all members di sini. Nah, kita extend gini, kita extend master ini kita buat di mana ya? .html gini, lalu blok title gini,
My tennis club. Tennis club list of all members. Oke. Lalu kita end block. Oke, gini. Lalu blok konten ini. Oke. And from sini kita tambahkan end block gini. Oke. Nah, di dalam tennis club, di dalam member template lalu detail HTML kita ubah juga. Nah, detail HTML kita extend juga dia. Extend master HTML. Nah, kita extend master.html. Lalu kita blok title. Blok title and block. Lalu dalamnya kita tambahkan details about my member dot first name, my member dot last name, gini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan blok konten seharusnya masuk ya. Oke, blok konten. Lalu kita end block. Gini. Nah, oke, setelah kita mengikuti semua rangkaian, kita buka kembali 1.7. Nah, members. Kita refresh. Nah, kita dapat lihat di sini. Nah, lihat title-nya, karena tadi kita telah menambahkan di title My Tennis Club List of All Member. Nah, dia list of all member. Lalu ketika kita klik Putri Anggraini, nah di sini details about Putri Anggraini. Nah, seperti codingannya tadi. Nah, di sini dilihat. Nah, My Tennis Club List of All Member. Nah, lalu di detailnya kita tambahkan judulnya yaitu mana. Nah, details about, jadi details about lalu nama awal Putri Anggraini. Sudah betul ya? Nah, oke lah. Setelah berhasil, lalu selanjutnya, nah, Django admin index page. Nah, kita tambahkan halaman utama, halaman indeks utama. Nah,
Halaman utama akan menjadi halaman arahan ketika seorang pertama kali mengunjungi folder root project-nya. Jadi sekarang kita saat kita mengunjungi folder root ini saja, nah, dia akan mengalami kesalahan. Ini. Nah, dia kesalahan. Kecuali kita ketikkan di sini members. Nah, dia baru bisa. Tapi ketika tadi dia mengalami kesalahan. Jadi kita mulai dengan membuat template bernama main.html di dalam template. Kita buat lagi main.html seperti ini, lalu kita tulis seperti ini. Kita extend. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita copy saja yang ada di details. Karena codingannya tidak beda jauh ya. Lalu blok title-nya dia blok title-nya My Tennis Club. Gini. Oke, lalu blok kontennya sini kita ganti jadi My Tennis Club. Gini. Lalu ini kita hapus saja. Oke, lalu H3 tambahkan members. Lalu P. Check out all or lalu kita buatkan link href members. Kita arahkan ke members. Ini kita arahkan ke members. Gini. Oke. Nah, kemudian tampilan baru tadi itu bernama main, kita akan menanganinya. Kita akan mengirim permintaan masuk ke root project. Nah, kita masuk ke My Tennis Club member, lalu di view. Nah, di sini di view. Nah, request. Kita tambahkan lagi. Ini my member, dia di details. Nah, sekarang kita buat fungsi. Main. Kita request ini, lalu template sama dengan loader get template. Lalu main.html seperti ini. Oke. Nah, kita return http response template render gini. Oke. Nah, main ini akan melakukan memuat main HTML, lalu akan menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Nah, selanjutnya kita tambahkan URL. Jadi kita harus pastikan bahwa URL rootnya mengarah ke tampilan yang benar. Jadi kita buka urls.py. Nah, yang ada dalam members, lalu URLs. Nah, lalu di sini kita tambahkan path dalam URL patterns untuk mengarahkan ke main. Kita tambahkan
path, baru path, lalu ini views dot main, lalu name-nya main, gini. Oke. Numbers. Oke, sudah. Nah, cukup seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan tautan kembali ke halaman utama. Nah, halaman members ini tidak memiliki link kembali ke halaman utama. Nah, jadi kita akan menambahkan di dalam all members HTML di content block. Nah, kita masuk lagi ke dalam all members supaya dia ada kembali lagi ke halaman utama. Nah, sini lalu kita tambahkan sini, kita tambahkan p, lalu linknya di sini, linknya ini, lalu home. Nah, dia akan kembali ke home seperti ini. Oke, cukup seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, oke, kita karena servernya down ini, karena servernya down, kita py manage py run server lagi. Oke, py manage py run server. Sepertinya ada kesalahan ya. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi error di sini. Kita harus cari. Nah, di sini di URSPY ada satu kesalahan. Nah, kita lihat. Oh iya, di sini tambahkan oke, sudah. Nah, coba kita cek lagi. Nah, dapat kita kita akan masuk ke sini. Nah, gini. Nah, sini kita dapat lihat. Tadi sebelumnya kita telah mengecek ketika kita berada dalam ini 127.0018.000, ini kan kita harus di sini error. Kita harus memberikan /members ya. Tapi kita telah membuat apa tadi? Halaman utama tadi. Nah, kita My Tennis Club members, check out of members. Lalu ketika kita klik members, dia akan masuk ke dalam members. Nah, dia masuk ke dalam members. Gini. Oke, jadi kita telah berhasil membuat halaman utamanya. Kita kembali ke halaman utama seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam members. Oke, kita telah berhasil mengikuti langkahnya. Lalu selanjutnya kita lihat. Nah, oke, selanjutnya kita lihat apa yang akan kita lakukan. Django 404 pack not found. Nah, halaman tidak ditemukan. Jika kita mencoba mengakses halaman yang tidak ada, nah, pasti ada kesalahan 404. Nih, Django akan mengarahkan kita ke tampilan bawaan yang menangani kesalahan 404. Kita akan mempelajari cara menyesuaikan tampilan 404. Nah, misalnya di browser kita ketik gini. Nah, akan muncul not found. Coba kita coba. Nah, pack not found, dia not found, tidak ada. Nah,
Gini, sama tampilannya back not found dia. Nah, jika kita mendapatkan hasil pertama, kita diarahkan ke template Django 404 bawaan. Jika kita mendapatkan hasil kedua, maka debug sudah diatur ke true dalam pengaturan. Jadi, kita harus mengaturnya false agar bisa diarahkan ke template 404. Nah, ketika kita mendapatkan tampilan ini, saya tadi mendapatkan tampilan ini, nah, kita harus debugnya sudah diatur. Nah, kita harus melakukan setting di setting.py. Nah, kita terletak dalam folder project, nah di dalam Tennis Club. Nah, kita settle properti debug ke false dan izinkan project menjalankan dari host lokal. Nah, kita masuk ke My Tennis Club, lalu setting. Di dalam My Tennis Club lalu setting. Nah, gini di sini. Nah, kita cari security warning don't turn. Atau kita ketik ya. Menentukan nama host. Security warning. Don't run with the book turn in production. Nah, ini debug. Nah, di sini debugnya true. Nah, kita buat dia jadi false seperti ini. Nah, lalu kita allow hostnya, kita beri gini seperti ini. Nah, oke, sudah. Nah, penting ini harus diperhatikan, ketika debugnya false, Django mengharuskan kita untuk menentukan host yang akan mengizinkan project Django ini dijalankan. Nah, dalam produksi kali ini kita harus ganti dengan nama domain yang sesuai. Misalnya ini, allow host, kita domainnya gitu. Nah, di jendela browser kita ketik, nah kita akan mendapatkan not found. Coba kita cek. Nah, di sini sudah kita telah berhasil kan, dia sudah false tadi, jadi dia muncul di sini not found. The request reserve was not found on the server. Oke. Sudah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, kita selanjutnya kita sesuaikan template 404-nya. Nah, Django akan mencari berkas bernama 404 HTML dalam templates. Nah, menampilkannya ketika ada kesalahan. Nah, jika ada file seperti itu, Django akan memperlihatkan tidak ditemukan. Nah, seperti dapat dilihat tadi, karena kita tidak memiliki file 404, nah di sini not found, dia tidak ditemukan. Nah, untuk menyelesaikan pesan, kita harus membuat file dalam template bernama 404 HTML. Nah, kita bisa mengisi dengan apapun. Misalnya kita buat lagi sini di dalam template bernama 404 HTML. Oke. Nah, kita akan saja titelnya wrong address. Oke, ini. Lalu kita beri pesan di sini seperti ini. Oops, gini. Lalu kita berikan pesan lagi, I cannot find. Saya tidak bisa menemukan. Saya tidak bisa menemukan file yang Anda request. Gini aja, kayak gini. Nah, save. Di jendela browser, nah kita akan lihat. Nah, dapat kita lihat di sini wrong address, lalu oops, saya tidak bisa menemukan file yang Anda request. Nah, tuh. Oke. Selanjutnya Django Attach View.
kita tambahkan tampilan tes. Nah, ketika kita menguji aspek-aspek berbeda dari Django, nah, untuk menguji kode kita bisa menguji kode tanpa merusak project. Nah, ini opsional. Tetapi kita ingin mengikuti, saya akan mengikutinya dalam tutorial kali ini. Kita akan menambahkan tampilan pengujian yang persis. Nah, tambahkan tampilan mulai dengan menambahkan tampilan disebut pengujian di views.py. Nah, kita masuk ke dalam My Tennis Club member lalu views.py. Views.py. Oke. Lalu nah di sini kita tambahkan fungsi baru yang bernama testing, dev testing. Lalu kita request ini, lalu template sama dengan loader get template HTML. Gini. Oke, selanjutnya konteks sama dengan routes apple, banana, cherry, seperti ini. Oke, lalu kita return http respon template.render konteks request. Oke, seperti ini. Nah, lalu di URL. Jadi kita harus memastikan bahwa URL yang masuk ke testing akan dialihkan ke tampilan pengujian. Nah, kita harus memastikan bahwa URL yang masuk ke testing. Nah, kita akan masuk pada urls.py yang ada di dalam members. Gini, lalu di dalam URL patterns-nya kita tambahkan path baru. Path, lalu testing. Gini, views.testing, lalu name-nya sama dengan testing. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya template tesnya. Kita juga memerlukan template di mana kita bisa bermain-main dengan kode HTML Django. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ada referensi ke template dalam tampilan pengujian. Kita buat template bernama template.html. Dalam folder template, kita buat template.html. Kita buat folder baru bernama template.html. Nah, gini. Lalu kita buka dan kita masukkan kodenya. Nih, dalam body tambahkan for x in fruits. Lalu H1-nya X seperti ini, lalu kita tutup. Oke, selanjutnya kita buat P. In views P, you can see what the fruits variable look like. Dalam
Ini aja ya. Nah, lalu kita jalankan. Kita nih gini, lalu kita testing. Kita ketik 127. Kita langsung ke testing, kita tidak perlu masuk ke dalam members. Nah, di sini kita dapat melihat yang ada dalam fruit tadi ada apel, banana, dan cherry. Oke. Kita telah berhasil untuk membuat testingnya, untuk mengeceknya saja. Nah, selanjutnya